Saudara kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, menyatakan pelimpahan berkas perkara ketiga kliennya sangat prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikan Refli Harun saat mendatangi Polda Metro Jaya siang tadi. Menurut Refli, ada 3 alasan pihaknya menilai pelimpahan berkas perkara Roy, Tifa, dan Rismon prematur ke kejaksaan. Di antaranya belum pernah saksi ahli meringankan dari kubu Roy yang diperiksa penyidik. Selain itu, tidak adanya lokus dan tempus delikti yang jelas. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke kejaksaan. Usai dilimpahkan, penyidik masih menunggu pemeriksaan jaksa atas berkas perkara tersebut. Jika nantinya berkas perkara dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan tahap 2. Pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi adcharge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir karena tidak ditunjukkan. Sementara itu, menanggapi dorongan Presiden ke-7 Jokowi agar penyidik Polda Metro Jaya menjadikan pertemuannya dengan 2 tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai pertimbangan untuk penyelesaian kasus secara restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang saat ini hal itu masih dalam pembahasan. Kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, permintaan restoratif justice masih dalam pembahasan penyidik. Nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan serta gelar perkara. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik kontra Pak Jokowi. Presiden ke-7 Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan 2 tersangka kasus pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada Kamis 8 Januari di Solo. Jokowi bilang kedatangan Egy dan Damai Hari Lubis ke rumahnya dalam rangka silaturahmi. Jokowi juga berharap pertemuannya dengan kedua tersangka bisa menjadi pertimbangan penyidik Polda menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui restoratif justice. Yang menarik, Jokowi minta soal minta maaf tidak diperdebatkan. Pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Di sisi lain, Damai Hari Lubis justru menampik isu jika dirinya dan Egy Sujana datang ke Jokowi untuk meminta maaf agar status tersangkanya dicabut. Menurutnya, ia dan Egy datang untuk menjelaskan ke Jokowi soal posisi mereka sebagai pengacara yang tak bisa dijadikan tersangka. Damai akui ia meminta penyidik Polda agar status tersangkanya dicabut. Ya, jadi Bang Egy sampaikan, ya kan? Nah, saya sini, saya bukan minta maaf. Ada pasal disebutkan itu Undang-Undang Nomor 31 pasal 10 Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik, apalagi saya juga pengacara. Saya ditanya, oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya.
Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mana bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Dia juga kan pelapor di Dumas. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik, bukan kepada Pak Jokowi. Terkait dorongan restoratif justice, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin bilang, posisi penyidik netral. Pihaknya hanya menunggu keputusan kedua belah pihak, apakah selesai secara damai atau proses hukum dilanjutkan. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan atau P19 khusus untuk berkas perkara tersangka klaster 2 Roy Suryo CS. Sementara untuk klaster 1 yakni Egy Sujana dan Damai Harirubis dan 3 tersangka lainnya hingga kini masih menunggu pemeriksaan tambahan. Apalagi Jokowi minta penyidik jadikan pertemuannya tersebut sebagai pertimbangan restoratif justice. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana penyelesaian perkara pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi khusus untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harirubis bisa melalui restoratif justice atau jalur damai? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy CS yang juga kuasa hukum Rismon dan juga Tifa, Bung Refli Harun yang sudah bergabung bersama kami di studio, serta Ketua Indonesia Police Watch Pak Sugeng Teguh Santoso yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bang Refli, selamat petang Pak Sugeng. Selamat petang Mbak Cindy dan Bang Refli. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Refli, Anda kan pernah mengatakan bahwa restoratif justice ini tidak mungkin dilakukan. Betul seperti itu? Apa alasannya Anda bisa mengatakan seperti itu? Saya disclaimer dulu ya, saya penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon. Bertiga itu saja, tidak Egy Sujana, tidak Damai Harirubis. Dan tidak yang lain juga, itu penting ya, saya disclaimer. Dan kita tergabung dalam Bala RT, Barisan Pembela Roy, Rismon dan Tifa yang sekarang ini kita ke press conference di Polda Metro Jaya, dan klaster 2 ini yang kemudian dilimpahkan kan. Sementara klaster 1 diperiksa saja belum. Makanya kita bicara ini ada unequality before the law ya. Ada ketidaksamaan di depan hukum ya. Satu cepat banget, satunya bahkan diperiksa saja sebagai tersangka belum. Nah, begini, restoratif justice itu dalam hukum pidana memang didorong. Tetapi untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya ya maksimal 5 tahun saja. Jadi kategorinya tindak pidana ringan lah, menengah ringan gitu. Tapi kalau yang berat itu theoretically itu nggak bisa secara teoritis, itu satu ya. Kita tahu bahwa Egy Sujana dan Damai Harirubis ini seperti klaster 1 lainnya, selain kena pasal-pasal dengan ancaman hukuman rendah 4 tahun, 2 tahun, 9 bulan, kena ancaman hukuman yang 6 tahun, yaitu pasal tentang penyebaran kebencian dan pasal tentang provokasi. Ya, itu pertama undang-undang ITE, kedua undang-undang KUHP yang lama. Nah, karena itulah by theory harusnya tidak bisa. Itu satu. Tetapi kita tahulah, ini mohon maaf ya, menurut saya ini kan langkah kuda yang dilakukan pihak Pak Jokowi untuk memecah, ya kan? Memecah hubungan para tersangka maksud Anda? Iya, untuk memecah aliansi yang kompak di para tersangka ini. Kan masalahnya kan jelas. Masalahnya adalah soal tudingan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan yang paling penting dalam pemilihan wali kota, gubernur, presiden, presiden 2 kali periode itu adalah ijazah palsu. Dan kita ya sudah melihat tuh, sudah mendengarai dari 6 versi ijazah yang keluar itu beda-beda. 6 versi itu KPUD 3, kemudian Dian Sandi 1, kemudian Dirtipidum tanggal 22 Mei 1, dan terakhir DGPK, gelar perkara khusus tanggal 15. Itu beda, kita bisa buktikan itu beda.
ada data-datanya. Semua lampiran ijazah yang Iya. dilampirkan berbeda-beda. Berbeda-beda. Berbedanya dalam walaupun bentuk ada apa yang nih? sama, walaupun ada yang sama. Gini, contoh ya, yang namanya embosan sama watermark itu baru keluarnya di GPK tanggal Oke. 15 Desember. Itu aja satu clue-nya misalnya. Baik, Padahal kita sebelumnya kita nggak pernah lihat tuh embos-embosan sama watermark di dalam versi jadi yang sama embos gitu. Anda lihatnya saat Anda taunya saat ditunjukkan gitu ya? Ya, embos-embosan kita bilang. Oke, baik. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana Anda melihat ketika kita kembali ke pokok perkara ya soal pencemaran nama baik? Apakah pengenaan pasal soal penghasutan ini sifatnya delik umum itu bisa artinya bisa dihapus, bisa melalui restoratif justice? Kita kembali ya kepada pertama nih, politik hukum Indonesia di dalam tindak pidana itu telah bergerak kepada satu politik hukum yang lebih humanis ya. Teori pemidanaan atau penggunaan sanksi pidana itu telah bergeser kepada penyelesaian dalam bentuk penyelesaian restoratif, termasuk dalam bahwa pidana. Nah, khusus untuk polisi, penyidik ya, mereka itu memiliki peraturan kepolisian Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada filosofi-filosofi di sana ya. Salah satunya bahwa restoratif justice itu tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan di masyarakat luas, gitu ya. Kemudian restoratif justice tersebut tidak berdampak konflik, ya. Oke, tapi Pak Sugeng maaf saya potong. Kalau restoratif justice itu apakah bisa dikeluarkan ketika kedua tersangka ini tidak mengajukan permohonan maaf? Oh, tidak bisa. Justru yang mengajukan permintaan itu harus tersangka. Oke. Ya. Di dalam mekanisme restoratif justice, permintaan harus dari tersangka. Oke, karena berdasarkan wawancara kami, karena berdasarkan wawancara kami kemarin, Bang Damai dan kabarnya Bang Egy juga tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dalam pertemuan tersebut. Meminta maaf itu adalah hubungan antara dua pihak yang sedang berperkara. Tetapi mengajukan permintaan restoratif justice adalah hak dan harus berangkat dari tersangka, bukan dari pelapor ya, atau korban. Nah, saya tidak percaya bahwa pertemuan tersebut ya mengabaikan potensi restoratif justice ya. Buat apa dua orang itu bertemu kalau tidak mengarah kepada satu keinginan untuk menyelesaikan secara menurut keadilan restoratif, ya, itu satu. Kemudian kedua, permintaan itu kan bisa saja tidak dipublikasikan. Memang benar yang disampaikan, saya setuju dengan Bang Refli, ini adalah satu strategi untuk memecah kelompok ini ya. Tapi ini strategi menurut saya bagus-bagus saja ya, mengurangi tensi ketegangan di ruang publik, memenuhi satu syarat filosofi material gitu loh, tidak menimbulkan gejolak, mengurangi tensi ya. Jadi kalau ada restoratif justice untuk 3 orang ini, ya itu menurut saya bagus, termasuk juga kami tangkap. mungkin buat Rifa, Tifa itu Roy ya, kalau memang mereka mau. Tapi kalau dari sisi pelapor Pak Jokowi mungkin bisa diajukan restoratif justice tanpa permintaan maaf dari tersangka? Harus dari tersangka dan ada pemulihan kerugian. Nah ya, pemulihan kerugian itu salah satunya kalau Anda mencemarkan nama orang dan tindakan itu Anda berangkat yang meminta, Anda harus minta maaf ya. Tapi itu kan bisa dilakukan dalam satu ruang tertutup, tidak perlu dipublikasi. Penyelesaian restoratif justice itu penyelesaiannya tertutup bisa ya. Baik, saya ke Bang Refli. Bang Refli, jika Anda tadi menyebutkan bahwa ini bisa saja ada unsur untuk memecah kesulitan dari para tersangka ini yang memang ini kan Pak Jokowi gitu ya. Apakah kasus ini menurut Anda merupakan politisasi dari hukum? Iya, of course. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum ANSI ya,
kasus ini tidak boleh ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kan pangkal persoalannya adalah soal keaslian ijazah itu. Ya. Kalau pangkal persoalannya adalah ijazah itu, maka tidak bisa dikenakan pasal fitnah terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Dan itu putusannya dua ranahnya. Gugatan perdata yang masih berproses di Solo atau gugatan petun pengadilan tata usaha negara. Nah, selama itu belum ada, maka sebenarnya tidak bisa diproses harusnya. Tapi kan masalahnya adalah Polda Metro Jaya, penyidik Polda itu memproses ini. Coba gimana kita mengatakan misalnya bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon itu, saya menyebut tiga itu karena kuasa hukumnya. Ya, dia melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah, sementara barang yang dipersoalkan sendiri itu belum terbukti, belum proven. Jadi gini, kalau tidak ada dispute di pengadilan atau di ranah hukum, maka UGM berhak mengatakan asli atau tidak sebagai providernya yang mengeluarkan ijazah. Tapi begitu ada dispute di ranah hukum seperti ini, maka putusan pengadilan lah sebagai requirement, syarat untuk menjadi basis apakah itu fitnah atau fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi kalau dari pihak Anda, ketiga klien Anda akan melakukan ataupun mengajukan RJ? Ya nggak mungkin lah. Karena tahapan yang awalnya belum selesai. Artinya RJ itu kan ada perasaan kita bersalah. Mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka tuh benar mengatakan bahwa ijazah itu 99,9% itu palsu, itu based on scientific proof. Bukan sekedar rasa tidak suka dan lain sebagainya. Dan itu sudah mereka bukukan sebagai pertanggungjawaban ilmiah mereka di buku Jokowi's White Paper. Dan itu bisa dicek misalnya. Bahkan kalau kita mau tantang nih ya, sekarang kan sudah ada putusan di KIP yang menegaskan kembali pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik yang mengatakan bahwa dokumen ijazah ini adalah dokumen publik, harus dibuka ke ranah publik. Tidak boleh ditutup-tutupi sebagai ranah privat lagi. Kan dulu kan pengacara Jokowi mengatakan, loh ini kan privat, ini kan punya hak Jokowi. Tidak bisa lagi. Karena sudah ada putusan dari KIP tersebut. Nah, dokumen publik inilah harus ditunjukkan ke publik whenever dia membutuhkannya. Berani nggak dipotret dengan resolusi tinggi, kemudian diteliti secara bersama-sama apakah yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya penyidik pada tanggal 15 Desember itu asli atau sebenarnya baru buatan. Kami meyakini itu baru dibuat. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau menurut perspektif Anda, apakah dalam kasus ini, dalam berjalannya rentetan kasus yang bisa dikatakan cukup panjang ini, penyidik dari pihak kepolisian bisa menghentikan kasus sebelum peradilan? Dengan adanya restoratif justice. Betul ya, dengan penerbitan SP3 melalui satu proses tahapan yang ketat ya. Akan ada gelar perkara khusus ya, setelah ada permohonan dari tersangka, kemudian ada kesepakatan berdamai dengan pelapor ya, ada pemulihan kerugian kalau misalnya itu sisi pencemaran minta maaf ya. Itu kemudian persyaratan-persyaratan tersebut akan diajukan dalam satu gelar perkara khusus ya. Kalau hasil gelar perkara khusus yang mengundang internal polisi dari Irwasum, dari Wasidik yang memimpin, kemudian dari Propam, terpenuhi syarat, bisa akan diterbitkan surat penghentian penyidikan ya. Dan ingat, restoratif justice itu tidak berarti seseorang itu mengaku bersalah. Karena status bersalah itu hanya ditentukan melalui putusan pengadilan, ya. Roy Suryo. Artinya kasusnya tetap lanjut. Kenapa? Artinya kasusnya tetap lanjut, perkaranya tetap lanjut. Tidak dong. Meminta bagi maaf orang itu yang mengajukan. Orang meminta maaf. Jadi yang mengajukan permintaan restoratif justice itu tidak berlanjut. Kalau yang tidak mengajukan ya berlanjut untuk diproses. Di persidangan ya gitu. Saya bisa tambahkan sedikit. Ya, singkat saja Pak. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya ADR, Alternative Dispute Resolution, itu adalah sebuah paradigma yang memang didorong dalam penyelesaian kasus pidana. Tetapi memang itu untuk yang ancamannya 5 tahun ke bawah sebagai tindak pidana ringan. Kenapa? Negara ini terlalu besar bebannya kalau semua orang mau ke pengadilan, kan begitu. Karena itulah misalnya kalau delik aduan, maka sesungguhnya
penyidik itu harus aktif mempertemukan kedua belah pihak agar mereka berdamai. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi mengadu pada tanggal 30 April tersebut, itu tidak ada upaya untuk melakukan restoratif justice, mempertemukan kedua pihak yang bertikai. Yang ada adalah entertaining. Hari itu mengadu, hari itu dibikin laporan polisinya, dan kemudian pemanggilan mohon maaf, terlapor dan lain sebagainya. Waktu juga sudah habis, Pak Sugeng. Terima kasih, tapi kami sudah tangkap apa yang jadi pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Sugeng dari Ketua IPW dan juga Bang Refli Harun, terima kasih. Dan tentunya kita masih menantikan pernyataan dari pihak penyidik kepolisian terkait dengan restoratif justice yang sedang diajukan. Terima kasih.